perkenalkan nama saya Nandra Tintia Surono dengan NIM 245050 1071111212. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus yang saya ambil, yaitu kasus ayam suntik air di Kabupaten Klaten, dan saya ambil beritanya dari Tribun News yang ditulis oleh Ibu Dewi Agustina. Petugas dari Rumah Pemotongan Hewan RPH, Dinas Pertanian Klaten, Jawa Tengah melakukan sidak di Pasar Klaten Kota. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan daging ayam yang disuntik. Daging ayam suntikan terlihat dengan adanya tanda bekas suntikan pada bagian dada ayam. Selain itu, kondisi daging juga terlihat terlalu basah. Nah, ini terjadi pada saat awalnya inspeksi dadakan oleh UPTD RPH atau Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Potong Hewan di Klaten. Ditemukannya banyak ayam suntik air yang diduga dilakukan oleh oknum supaya bobot hewannya lebih berat sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Oke, yang pertama saya akan menyebutkan tentang kelembagaan apa saja yang terkait dalam kasus saya. Yang pertama yaitu UPTD RPH atau Unit Pelaksanaan Teknis Daerah atau Dinas Rumah Potong Hewan di Klaten. Yang selanjutnya ada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah atau disingkat Disperindakop dan UMKM di Klaten. Dan yang selanjutnya yang terakhir yaitu ada Pemerintahan Kabupaten atau Pemkab. Dan di sini saya akan menjelaskan juga fungsi dari kelembagaan tersebut. Ada 5 fungsinya. Yang pertama ada pengendalian sosial yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang gunanya untuk mengawasi pengendalian sosial yang ada di desa Klaten tersebut. Yang selanjutnya ada pemulihan atau pemenuhan kebutuhan pasar yang dilakukan oleh UPTD RPH dan juga Disperindakop dan UMKM, yaitu fungsinya untuk memenuhi kebutuhan pokok-pokok pasar sehingga masyarakat kebutuhannya terpenuhi. Dan yang selanjutnya ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintahan kabupaten atau Pemkab. Dan yang selanjutnya juga ada menjaga identitas dan solidaritas yang dilakukan oleh Disperindakop dan UMKM serta Pemkab untuk menjaga stabilitas dan identitas dari desa Klaten tersebut. Dan yang terakhir ada pengendalian konflik yang dilakukan UPTD RPH dengan cara melakukan inspeksi dadakan sehingga meminimalisir oknum-oknum berbuat curang di pasar tradisional, khususnya di kasus saya yaitu ayam suntik. Dan yang selanjutnya ada juga ciri-ciri lembaga. Yang pertama itu dilakukan oleh UPTD RPH sebagai penyedia bahan pokok. Yang kedua yaitu Disperindakop dan UMKM yang dilakukan untuk mengatur stabilitas desa Klaten tersebut. Dan yang selanjutnya itu pemerintahan kabupaten yang berfungsi sebagai solidaritas. Dan yang terakhir apa aja sih peraturan-peraturan yang tertulisnya, khususnya karena lembaga-lembaga ini semuanya dinaungi oleh pemerintah. Oleh karena itu peraturannya itu semuanya tertulis, contohnya seperti undang-undang dan perundang-undangan. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang kekuasaan dan kewenangan. Yang pertama dimiliki oleh UPTD RPH atau Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Rumah Potong Hewan, yaitu memiliki kewenangan untuk inspeksi dadakan oknum-oknum penyuntik air ke ayam suntik tersebut. Dan yang selanjutnya dimiliki oleh Pemkab Kabupaten Klaten yang memiliki kuasa untuk mengelola jalannya desa. Dan yang selanjutnya ada Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP yang berkuasa dan berkewenangan untuk melakukan tindak lanjut dari penangkapan oknum penyuntik air ke ayam tersebut. Ini dilakukan di bawah perundang-undangan. Dan yang terakhir ada oknum yang diduga sebagai penyuntik air ke ayam potong. Ini berkuasa tapi tanpa kewenangan sehingga disebut berkuasa secara ilegal. Yang selanjutnya ada juga pihak yang dikuasai, yaitu warga sekitar, dikuasai oleh oknum-oknum penyuntik hewan air ini yang dilakukan secara ilegal sehingga warga tersebut tidak tahu. Dan yang selanjutnya ada juga dimensi kekuasaan. Nah, yang pertama UPTD RPH dan Pemkab Klaten serta Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP itu dimensi kekuasaannya secara legal ya, karena di bawah pemerintahan. Dan yang terakhir oknum pelaku penyuntik ayam air ini
dimensi kekuasaannya itu berupa ilegal karena dia tidak memiliki kewenangan apapun dan dilakukan secara tidak baik dan merugikan orang lain. Selanjutnya terdapat juga saluran kekuasaan. Yang pertama, PTD RPH dan juga Pemkab Kabupaten Klaten memiliki saluran kekuasaan secara tradisional, yaitu sudah lama berjalan karena dinaungi oleh pemerintah. Dan yang ketiga, Satpol PP itu saluran kekuasaannya adalah militari yang berfungsi untuk menindaklanjuti oknum-oknum kasus tersebut. Dan yang terakhir yaitu oknum penyuntik air ke hewan potong ayam, yaitu saluran kekuasaannya secara ilegal dan itu tidak masuk dalam kategori karena ilegal. Ada juga sumber kekuasaan. Nah, dari mulai UPTD RPH, Pemkab Kabupaten Klaten dan juga Satpol PP itu menggunakan kekuasaan hukum atau secara formal, sedangkan yang terakhir atas dasar status. Jadi itu sama sekali tidak legal atau biasa kita sebut ilegal. Ada juga unsur kekuasaan dari mulai UPTD RPH, terus yang Pemkab Kabupaten Klaten dan juga Satpol PP itu memiliki kekuasaan ketakutan, serta yang terakhir yaitu oknum itu berdasarkan worship atau individualis, keuntungan diri sendiri karena menambah bobot hewan dari airnya tersebut sehingga merugikan kesehatan warga sekitar. Dan cara mempertahankan kekuasaannya itu dari mulai 1 sampai dengan 3, yaitu PTD RPH, Pemkab Kabupaten Klaten, serta Satpol PP mempertahankannya dengan cara administrasi dan birokrasi yang baik. Sedangkan yang oknum yang keempat itu dengan cara menghilangkan peraturan lama. Seperti itu. Jadi peraturan yang sudah ada itu dia abaikan sehingga dia bisa melakukan aksi ilegal tersebut. Wewenangnya yang pertama sampai dengan 3 yaitu PTD RPH, Pemkab Kabupaten, serta Satpol PP. Bentuk wewenangnya itu atas dasar hukum Republik Indonesia. Sedangkan yang terakhir yaitu oknum penyuntik air pada kasus ayam ini itu menggunakan bentuk wewenang kelompok sosial. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang regulasi kebijakan. Yang pertama, itu kebijakan pada peternak kecil. Ada banyak nih. Yang pertama, ada perizinan usaha. Ini digunakan untuk meminimalisir oknum-oknum untuk bertindak ilegal. Yang selanjutnya, ada pengendalian penyakit. Ini berdasarkan dengan keputusan Menteri Pertanian nomor 17 tahun 2023. Dan yang selanjutnya, ada juga pengawasan produksi. Ini digunakan untuk menjamin kualitas produksi dan dapat dipertanggungjawabkan oleh usaha peternak tersebut. Dan yang selanjutnya ada juga distribusi pakan. Ini digunakan untuk pengelolaan pakan yang tersedia. Dan yang terakhir ada juga impor ternak. UU tentang peternakan kesehatan hewan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009. Selanjutnya ada juga kendala layanan birokrasi. Apa aja sih? Yang pertama, lambatnya proses perizinan. Ini membuat para peternak itu menjadi kesulitan untuk mendapatkan izin beternak. Dan yang selanjutnya ada beberapa oknum layanan birokrasi yang menetapkan tarif fantastis sehingga seringkali peternak memilih untuk mundur untuk membuka peternakannya tersebut. Birokrasi yang legal dan lengkap maka akan memudahkan para peternak untuk menjalankan usahanya. Jadi mereka tidak ada merasakan hambatan dan dipercaya oleh masyarakat. Ini tergantung juga cara pandang beberapa orang terhadap regulasi dan birokrasi ini. Bisa jadi mendapatkan keuntungan, bisa juga mendapatkan kerugian. Kerugian yaitu seperti yang dijelaskan kendala layanan birokrasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Keuntungannya yaitu tidak ada hambatan ke depannya untuk menjalankan usaha tersebut. Masih peran instansi pemerintah untuk peternak-peternak ini
Segala macam lembaga sudah dijalankan dengan baik, terutama yang berada di pusat, karena sistemnya itu dikendalikan oleh pemerintah dan terlihat, sehingga dapat dievaluasi secara cepat dan efisien. Lembaga OSS di pusat juga terpantau dengan baik karena dia itu berada di pusat. Tapi mungkin di beberapa daerah yang cenderung belum tersentuh atau terpencil, itu seringkali banyak oknum-oknum yang bekerja namun menyeleweng atau tidak seperti seharusnya. Yang terakhir, saya akan membahas tentang unsur perubahan yang terjadi dalam kasus saya. Yang pertama, itu ada material, dan yang kedua adalah imaterial. Yang material itu terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama, teknologi dan inovasi. Adanya teknologi dan inovasi mendorong oknum-oknum melakukan tindak ilegalnya. Yang kedua adalah ekonomi. Desakan ekonomi membuat para oknum ini menjadi mengakali suatu barang dagangannya untuk menghasilkan keuntungan yang lebih. Dan selanjutnya ada kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat terancam karena adanya oknum-oknum yang menjual ayam potong suntik akhir ini. Dan yang terakhir ada struktur sosial, yaitu perubahan yang terjadi antara produsen dan juga konsumen. Dan perubahan imaterial itu dibagi juga menjadi 4. Yang pertama, perubahan nilai sikap. Warga sekitar menjadi lebih berhati-hati terhadap pemilihan bahan pokoknya. Dan yang kedua, ada norma sosial, yaitu kesadaran warga sekitar untuk memilih bahan-bahan yang bagus. Itu melalui sosialisasi oleh lembaga-lembaga sekitar. Dan yang ketiga, persepsi masyarakat dan perdebatan kesehatan masyarakat. Masyarakat berdebat di mana peran pemerintah untuk menangani kasus ayam suntik ini. Dan yang terakhir yaitu pendidikan dan juga informasi. Ini mendorong para oknum untuk melancarkan aksi ilegalnya, seperti yang saya bilang di kasus unsur perubahan material pada teknologi dan inovasi. Selanjutnya ada lembaga perubahan yang dianggap penting. Yang pertama adalah lembaga pemerintahan yang berupa UPTD, RPH atau Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Rumah Potong Hewan. Dan ada juga media massa yang berlaku untuk kampanye. Responnya itu berupa peraturan BPOM yang menyebutkan bahwa dilarangnya menyuntikkan bahan kimia atau bahan apapun terhadap makanan, termasuk ayam potong. Perlu diperhatikan juga, aturan itu berubah karena kebiasaan konsumsi masyarakat. Mereka itu cenderung lebih berhati-hati. Dan yang keempat, ada norma sosial yang mendorong masyarakat sekitar jauh lebih berhati-hati untuk memilih bahan pokok yang akan dikonsumsi. Dan ada juga norma etika, yaitu oknum diberikan sanksi karena telah merugikan kesehatan warga sekitar. Ini juga diberlakukan sosialisasi kepada warga sekitar supaya lebih berhati-hati dan juga bisa memilah mana ayam yang baik, mana ayam yang sudah disuntik oleh air. Yang kelima ada reintegrasi. Ini di analisis itu masih belum tercapai seluruhnya karena oknumnya itu belum ditindaklanjuti. Namun kasus ini tidak ditutup begitu saja karena prosesnya masih terus berlanjut. Dan yang terakhir, kasus ini terjadi dengan cara perubahan yang sangat cepat karena setelah inspeksi dadakan tersebut, oknum-oknum ditindaklanjuti, namun pemberitaannya itu belum sampai pada penetapan sanksinya tersebut. Seperti itu. Nah, itu semua tadi rincian dari analisis kasus saya dari pekan 1 sampai dengan pekan 4. Semoga apa yang saya analisis dapat tersampaikan dengan baik. Semoga juga oknum-oknum penyuntik suntik air kepada ayam ini tidak merajalela sehingga kesehatan warga di seluruh Indonesia tetap terjaga dengan baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.